Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sesungguhnya segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya kita senantiasa memujinya, yang dengannya kita senantiasa meminta kepadanya, dan yang dengannya kita senantiasa meminta ampun. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan jiwa-jiwa kita, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keburukan amal-amal kita. Barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuk kepadanya, maka tidak ada seorang pun yang bisa menyesatkannya. Demikian juga sebaliknya, barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala sesatkan, maka tidak ada seorang pun yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Kita bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Dan kita bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya Allah, semoga salam dan selawat senantiasa tetap tercurahkan kepada Nabi kami, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarganya dan juga kepada seluruh sahabatnya dan kepada umatnya yang senantiasa mengikuti beliau. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarif qulubana ala ta'atik. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa channel Muslim TV, dan juga kepada teman-teman yang sedang menyaksikan kajian kami via online di akun Facebook, dan juga kepada teman-teman Muslim Bikr Indonesia chapter Singkawang, rahiman rahimakumullah, dan juga kepada pemirsa, mungkin ada wali santri yang sedang menyaksikan kajian kami pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali walau hanya melalui via online ini. Ini merupakan satu kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kepada kita kesempatan sehingga kita bisa melanjutkan kajian rutin kita membahas tentang seputar adab, yang mana kita mengambil dari kitab Tazkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim, yang ditulis oleh seorang ulama besar, yakni bermazhab Syafi'i, Al-Imam Ibnu Jama'ah rahimahullahu taala. Naam. Kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa, para jamaah sekalian, rahiman rahimakumullah. Pada pertemuan kita kali ini adalah pertemuan yang kelima, yakni bertepatan dengan Rabu tanggal 26 Safar 1442, atau bertepatan dengan tanggal 14 Oktober 2020 Masehi. Adapun tema kita, yakni kita telah sampai kepada pembahasan, yakni sebuah fasal, yakni ancaman bagi orang yang menuntut ilmu dengan niat yang buruk. Jadi ancaman bagi orang yang menuntut ilmu dengan niat yang buruk. Naam, kaum muslimin, ikhwani wa akhwati fillah, a'adzanallahu wa iyyakum jami'an. Sebagaimana pada di awal telah disebutkan oleh Syekh rahimahullah tentang fadilah, tentang keutamaan penuntut ilmu dan mengajarkannya. Beliau membawakan dalil-dalil dari Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada di antara hadis beliau yang beliau sampaikan adalah dhaif, sebagaimana diberikan catatan oleh para pentahqiq kitab ini.
Kemudian setelah itu Asy-Syaikh rahimahullah beliau membawakan athar dari perkataan para ulama, yakni perkataan dari perkataan para salafus saleh yang berkaitan dengan keutamaan ilmu ini. Nah, harus difahami jamaah rahimana rahimakumullah bahwasanya setiap dalil, setiap nas-nas di dalam Al-Qur'an yang memuji ahli ilmi, yang memuji para ahlul ilmu, ya, yang memuji para ulama, mereka yang masuk dalam pujian tersebut adalah orang-orang yang mengamalkan ilmunya. Ya, maka alangkah bagusnya perkataan Al-Allamah Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah di dalam kitabnya Syarah Salah Satu Usul. Dan insyaallah mudah-mudahan nanti kita bisa mengkaji kitab Syarah Salah Satu Usul, yakni yang berkaitan dengan 3 landasan utama. Maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah beliau mengatakan wal amalu fi haqiqati thamaratul ilmi. Amal, kata Syekh, pada hakikatnya adalah buah daripada ilmu. Faman amila amalan bila ilmin faqad syabahan nasara. Barang siapa yang dia beramal akan tetapi tanpa ilmu, maka sungguh dia telah menyerupai kaum Nasrani. Ini kaum Nasrani mereka beramal akan tetapi tanpa ilmu, bila ilmin. Ya, maka tidak boleh seseorang ketika dia beramal itu tanpa ilmu. Maka kata Syekh rahimahullah, orang yang seperti ini yang mereka adalah orang-orang yang telah menyerupai kaum Nasrani. Kemudian kata Syekh, wa man amila wa lam ya'mal faqad syabahal yahuda. Nah, kemudian kebalikannya, barang siapa yang dia berilmu akan tetapi tidak beramal, ya maka sungguh dia telah menyerupai kaum Yahudi. Jadi orang yang Yahudi adalah mereka berilmu akan tetapi tidak beramal. Dan hal ini kita senantiasa berlindung kepada Allah. Minimal 17 kali kita berdoa kepada Allah di dalam ayat Al-Quran, surah Al-Fatihah. Ya, di akhir ayat kita bacakan bahwasanya apa? Kita berlindung kepada Allah dari apa? Jalan-jalan orang yang sesat. Siapa mereka? Mereka adalah kaum Nasrani, Nasara, yang mereka beramal bila ilmin, tanpa ilmu. Maka mereka adalah orang yang sesat. Ya, dan juga kita berlindung kepada Allah dari jalan orang-orang yang Allah murkai. Siapa mereka? Mereka adalah Yahud. Mereka adalah kaum Yahudi, yakni mereka berilmu walam ya'mal. Mereka berilmu akan tetapi tidak beramal. Nah, adapun kita umat Islam pertengahan, yakni berilmu dan beramal. Sehingga Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah di dalam kitabnya Salah Satu Usul menukil perkataan Al-Imam Bukhari rahimahullah bahwasanya Al-Imam Bukhari rahimahullah menulis satu bab di dalam kitab sahihnya, yakni Sahih Bukhari, bab tentang ilmu, babul ilmi qabla al-qawli wal amal. Jadi bab tentang ilmu sebelum perkataan dan pengamalan. Lalu beliau menukilkan yakni firman Allah dalam Al-Quran surah Muhammad, ya, yakni Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah, ilmuilah bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Naam. Jadi jamaah rahimani rahimakumullah, ketika kita melihat keutamaan ilmu, ya, maka keutamaan tersebut ditujukan kepada siapa? Ini kepada orang-orang yang mereka mengamalkan ilmunya. Ya, bahwasanya Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Mujadilah ayat 11, bahwasanya Allah akan mengangkat derajat orang yang berilmu. Sebagaimana firman Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina tul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan mengangkat derajat orang-orang yang diberikan ilmu beberapa derajat. Maka ini ya ditujukan kepada siapa?
yakni kepada mereka, yakni kepada orang-orang yang mengamalkan ilmunya. Naam. Ya, demikian juga dalam hadis, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Yakni barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka akan Allah fahamkan dia tentang agama. Maka pujian yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini hanya kepada orang-orang yang mengamalkan ilmunya tersebut. Maka jemaah, ya, maka barang siapa yang mereka menuntut ilmu yang seharusnya mereka niatkan karena Allah, yang seharusnya mereka biwajhallahil karim, jadi mereka mengharapkan wajah Allah yang mulia. Akan tetapi ketika dia menuntut ilmu, la man talabahu bisu'i niyatin, tidaklah dia menuntut ilmu dengan niat yang buruk, maka dia akan mendapatkan ancaman. Apa ancamannya? Maka nanti akan kita sebutkan sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Jama'ah di dalam kitabnya Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim. Naam. Kaum muslimin dan muslimat, ikhwani wa akhwati fillah, para pemirsa channel Muslim TV dan juga kepada teman-teman Muslim Bikir Indonesia chapter Singkawang, kita akan melanjutkan ya kajian kita ya pada kitab ini. Naam. Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Jama'ah rahimahullah, ya, beliau setelah menukilkan tentang fadilah, keutamaan menuntut ilmu, kemudian keutamaan mengajarkan ilmu, dan beliau menyebutkan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Lalu beliau membawakan perkataan ulama, perkataan salafus saleh yang berkaitan dengan ilmu tersebut. Bagaimana betapa banyak perkataan para salafus saleh memuji, yakni orang-orang yang menyibukkan dirinya dengan ilmu dan mengamalkan ilmu tersebut. Nah, kemudian setelah itu saya membawakan satu pasal, yakni yang berkaitan dengan, yakni bahwasanya para ulama yang beramal adalah orang-orang yang dimaksud ya dengan pujian dan sanjungan yang ada di dalam nas-nas atau yang ada di dalam dalil yang telah disebutkan oleh Asy-Syaikh rahimahullahu taala. Nah, langsung saja kita baca. Qala musannif rahimahullah, wa'lam anna jami'a ma dzukira min fadilatil ilmi wal ulama'i. Ya, ketahuilah kata Syekh, yakni bahwasanya, ya ketahuilah kata Syekh, sesungguhnya yang terkumpul apa-apa yang telah disebutkan dari keutamaan ilmu dan juga keutamaan ulama, innama huwa fi haqqil ulama'il amilina, yakni ya keutamaan tersebut ya hanyalah, ya innama itu adalah hanyalah, ini pembatasan, ya hanyalah ditujukan kepada siapa? Yakni haknya ulama al-amilina, yakni mereka yang mengamalkan ilmunya, ya, li abraril muttaqin, kemudian ditujukan kepada orang-orang yang mulia lagi bertakwa, yakni mereka para ulama, baik para penuntut ilmu, baik para dai, yang tujuan mereka menuntut ilmu itu adalah untuk yang mengamalkan ilmu tersebut. Ya, kemudian mereka adalah orang-orang yang mulia lagi bertakwa. Alladzina qasadu bihi wajhallahil karim. Yang mana yang mereka tujuannya hanyalah mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Wa zulfa ladaihi fi jannatin na'im, ya, dan mereka hanya mengharapkan wajah Allah yang mulia, dan mereka hanya wa zulfa ladaihi fi jannatin na'im, dan mereka hanya mengharapkan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam surga, ya, yang penuh dengan kenikmatan. Naam. Ya, jadi pujian-pujian di dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memuji para alim ulama, yang memuji ahli ilmi, yang memuji mereka yang menuntut ilmu, itu hanya ditujukan kepada, yakni mereka
yang menuntut ilmu hanya mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala dan mengamalkan ilmunya. Ya, la man talabahu bisu'i niyatin. Ya, bukan kepada orang yang mencarinya dengan niat yang buruk. Ya, maka jamaah, ketika Syekh menyebutkan demikian, ya, maka ada sebagian di antara kaum muslimin, sebagian di antara penuntut ilmu, sebagian daripada ulama, yakni yang mereka salah dalam niat ketika menuntut ilmu. Ya, kemudian kata Syekh, au khubathi tawiyatin, ya, atau memiliki maksud yang buruk. Ya, maksud yang buruk. Ya, apa di antara maksud yang buruk tersebut? Ya, saya melanjutkan, awil aghradin dunyawiyatin min jahin, yang mana dengan tujuan tersebut, dengan tujuan dia menuntut ilmu, ya, dia menjadikan menuntut ilmu tersebut untuk ambisi terhadap dunia. Ya, yakni apa? Dia ingin berambisi terhadap dunia. Mereka ingin mendapatkan dunia dengan dengan perantara menuntut ilmu. Waliyazubillah. Ya, min jahin, yakni apa? Contohnya kata Syekh, dari ambisi dunia yang mereka inginkan adalah yakni min jahin, yakni berupa apa? Kedudukan. Ya, berupa penghormatan dari manusia kepada mereka. Ya, menginginkan jabatan terpandang di tengah-tengah masyarakat. Ya, maka ini satu hal niat yang tidak benar ketika seseorang hendak menuntut ilmu. Au malin, atau ingin mendapatkan harta. Ya, au mukathiratin fil athba'i, atau ingin mendapatkan banyaknya pengikut. Watulabi, dan juga banyaknya yakni murid. Ya, waliyazubillah. Maka Syekh mu'alif kitab ini, ayul ikhwani wa akhwati fillah, ya, beliau rahimahullah mengingatkan kepada kita bahwasanya hendaklah seorang penuntut ilmu yang mereka meluruskan niatnya. Ya, dan barang siapa saja yang mereka menuntut ilmu dengan niat yang buruk, ya, dengan maksud yang buruk, dengan ilmu tersebut dia ingin mendapatkan dunia, dengan ilmu tersebut dia ingin mendapatkan jabatan, kedudukan di tengah-tengah masyarakat, ingin dihargai, ingin dihormati, ingin dimuliakan, waliyazubillah. Ya, dari kedudukan. Ya, atau dengan menuntut ilmu tersebut dia mendapatkan harta yang banyak. Dia mencari kehidupan dari apa? Dari dakwah dia, waliyazubillah. Atau dengan ilmu tersebut dia ingin mendapatkan pengikut yang banyak. Dengan ilmu tersebut dia ingin mendapatkan murid yang banyak dan sebagainya. Maka tujuan niat dalam menuntut ilmu untuk mendapatkan hal-hal yang berikut yang telah kita sebutkan tadi, termasuk bisu'i niyatin, termasuk apa? Niat yang buruk. Ya, maka jamaah rahimani rahimakumullah, ya, maka faedah yang bisa kita ambil dari perkataan Syekh ini yang pertama adalah bahwasanya pentingnya kita dalam menuntut ilmu untuk senantiasa mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa mengikhlaskan niat kita dalam menuntut ilmu. Ya, kemudian yang kedua, bahwasanya pujian yang diberikan di dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis yang ditujukan hanyalah kepada orang yang mengamalkan ilmunya. Ya, mengamalkan ilmunya tersebut. Adapun orang yang tidak mengamalkan ilmunya, adapun orang yang salah dalam niat dalam rangka untuk menuntut ilmu, ya, maka ya mereka tidak mendapatkan pujian, maka mereka tidak mendapatkan ya pujian, ya bahkan mereka diancam dengan neraka nanti sebagaimana disebutkan oleh Syekh rahimahullahu taala. Naam. Untuk faedahnya ya bisa dibaca apa yang telah kami tuliskan ya pada status Facebook kami. Naam. Kemudian kita lanjutkan jamaah untuk mempersingkat waktu. Kemudian kata Syekh, faqad ruwiya ani Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Kemudian kata Syekh, dan sungguh telah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam,
Ya, yakni apa? Yakni Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man talabal ilma liyumariya bihi sufaha'a aw yukathira bihi ulama'a aw yasrifa bihi wujuhan nasi ilaih adkhalahu Allahu an-nar." Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yakni barang siapa yang menuntut ilmu untuk mendebat orang-orang yang bodoh. Jadi kata Nabi, barang siapa yang dia menuntut ilmu, ya, yakni apa? Dalam rangka untuk mendebat orang-orang bodoh. Ya, dia suka berdebat, dan kita saksikan di media-media massa, ya, ada sebagian di antara orang yang dia suka berdebat. Ya, berdebat melalui media massa, ya, media sosial dan sebagainya. Ya, baru tahu sedikit, ya ingin berdebat. Waliyahzubillah. Ya, nah barang siapa yang tujuan dia menuntut ilmu untuk mendebat orang-orang yang bodoh, ya, atau untuk menyaingi para ulama, ya, atau dia hendak menyaingi para ulama, ya, atau tujuan dia untuk apa? Agar memalingkan wajah-wajah manusia kepadanya. Maksudnya apa? Ketika dia menuntut ilmu supaya apa? Mencari perhatian manusia. Ya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, adkhalahu Allahu an-nara, maka Allah akan memasukkan dia ke dalam api neraka. Waliyahzubillah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Tirmidzi rahimahullah taala. Naam. Dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang memberikan, ya, pengajaran kepada kita, memberikan pelajaran bagi kita bahwasanya barang siapa yang dia menuntut ilmu dalam rangka untuk mendebat orang-orang yang bodoh, atau dia menuntut ilmu dalam rangka untuk menyaingi para ulama, atau dia menuntut ilmu dalam rangka untuk memalingkan wajah-wajah manusia kepada dirinya, ya, dia ingin mencari pengikut, ya, dia ingin mencari perhatian manusia, maka orang yang niatnya seperti ini, maka adkhalahullah an-nara, maka Allah akan memasukkan dia ke dalam neraka. Waliyahzubillah. Itu dalil yang pertama, ancaman bagi orang yang menuntut ilmu dengan niat yang buruk. Maka jamaah rahimakumullah, ya, salah satu daripada niat yang buruk tersebut, yakni apa? Suka mendebat, ya, yakni orang-orang yang bodoh, kemudian ingin menyaingi ulama atau ingin mencari perhatian manusia yang lainnya, maka niat yang seperti ini adalah niat yang buruk. Ya. Kemudian dalil yang kedua adalah waruwiya, ya, diriwayatkan, ya, dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajh Allah, barang siapa yang mempelajari ilmu karena selain Allah, ya, atau menginginkan selain wajah Allah, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan minad dunya, ya, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama ilman li ghairillah, ya, barang siapa yang mempelajari ilmu karena selain Allah, au arada bihi ghairallah, ya, atau, ya, dia menuntut ilmu, ya, atau dia menuntut ilmu menginginkan selain dari wajah Allah, ya, ini tidak ikhlas dalam menuntut ilmu, maka kata Nabi, falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka silakan dia menempati tempat duduknya di neraka. Waliyahzubillah. Dalam hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya, diberikan catatan di sini hadisnya adalah dhaif, ya, hadisnya adalah dhaif. Naam. Kemudian kita lanjutkan hadis yang ketiga, ya, disampaikan oleh Syekh rahimahullah. Ya, ini hadis yang ketiga, ini hadis yang sahih, ya, yakni Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajh Allah,
barang siapa yang menuntut ilmu yang seharusnya dia menuntut ilmu itu untuk mengharapkan wajah Allah, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan minad dunya. Ya, akan tetapi ya tidaklah dia mempelajari ilmu tersebut kecuali untuk mendapatkan bagian daripada dunia. Ya, maka kata Nabi, barang siapa yang dia menuntut ilmu yang seharusnya niat dia menuntut ilmu itu untuk mengharapkan wajah Allah, ini apa? Keikhlasan, mengharapkan wajah Allah. Akan tetapi tidaklah dia yang berniat demikian. Akan tetapi ketika dia menuntut ilmu, niatnya tidak demikian. Niatnya untuk apa? Untuk mendapatkan bagian daripada dunia. Apa balasannya? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah. Maka dia tidak akan mencium baunya surga pada hari kiamat. Naam, subhanallah. Jemaah rahimakumullah. Ya, betapa beratnya keikhlasan. Ya, betapa pentingnya keikhlasan. Ya, maka barang siapa yang mereka menuntut ilmu yang seharusnya mereka niatkan untuk mencari wajah Allah, yang seharusnya mereka niatkan ikhlas semata-mata karena Allah, mengharapkan pahala di sisi Allah, akan tetapi tidaklah mereka menuntut ilmu kecuali untuk mengharapkan dunia, maka orang yang seperti ini mereka tidak akan mencium baunya surga pada hari kiamat. Uliyazubillah. Naam, jemaah rahimana rahimakumullah. Kemudian ya, Asy-Syaikh Al-Imam Ibnu Jama'ah rahimahullah membawakan dalil yang keempat. Ini adalah dalil yang sangat luar biasa. Ya, peringatan bagi kita, ya para penuntut ilmu, bagi orang yang mengajarkan kepada kebaikan. Ya, bahwasanya hadis ini adalah hadis yang sangat mengerikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita ya dari apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, disebutkan oleh perawi hadis, yakni bahwasanya ketika Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu nak menyampaikan hadis ini, maka beliau pingsan sebanyak 10 kali. Ya, ketika nak menyampaikan ini beliau pingsan. Kemudian siuman. Kemudian nak menyampaikan lagi, pingsan lagi. Kemudian ketika nak menyampaikan lagi, pingsan lagi. Subhanallah. Ini apa? Hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yakni hadis yang membicarakan kepada kita, yakni pada hari kiamat, bahwasanya ada 3 golongan umat manusia yang mereka adalah orang yang pertama kali dimasukkan ke dalam neraka. Maka orang yang pertama kali dimasukkan ke dalam neraka, jamaah, mereka bukan ahlu maksiat. Ya, mereka bukan orang yang melakukan maksiat, akan tetapi mereka adalah orang-orang yang melakukan ketaatan. Orang-orang yang mengajarkan kepada kebaikan. Ini orang-orang yang membaca kitab Allah dan orang-orang yang rajin sedekah. Akan tetapi ketika dia tidak ikhlas di dalam beribadah, ya, hilangnya keikhlasan dia, ya, maka dengan sebab tersebut dia dimasukkan ke dalam neraka, waliyadzubillah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna awwalan nasi yuqda yaumal qiyamah." Sesungguhnya manusia yang pertama kali ya akan diputuskan ya urusannya pada hari kiamat, yakni wa dzakara salasata. Ya, ini ada 3 golongan. Ya, manusia yang pertama kali yang nanti akan dimasukkan ke dalam neraka, ya salah satunya adalah, ini kata Syekh, rajulun ta'allama al-ilma, ini seseorang yang dia menuntut ilmu, wa 'allamahu wa qara'a al-Qur'ana, dan orang yang mengamalkannya dan membaca Al-Qur'an, fa utiya bihi fa arafahu ni'amahu fa arafaha, lalu didatangkan dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya, lalu ditanya dia tentang nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada dia. Fa'arafaha, dan dia pun mengakui nikmat-nikmat tersebut. Qala, maka dikatakan kepadanya, fama amilta fiha,
apa yang telah engkau lakukan terhadap nikmat tersebut? Ya, maka Allah pun bertanya kepadanya, apa yang kamu lakukan padanya? Maka dia menjawab, qala ta'allamtul ilma wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal qur'ana. Ya, lalu dia pun mengatakan, ya bahwasanya aku telah mengamalkannya dan aku telah membacanya. Yakni aku telah membaca Al-Qur'an. Ya, aku telah membaca Al-Qur'an. Karenamu ya Allah, kata hamba tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kadzabta. Ini engkau dusta. Jadi Allah mendustakan apa yang telah dia lakukan. Karena Allah Maha mengetahui isi hati kita. Apakah kita ikhlas ataukah tidak? Ya, maka Allah mengatakan, kadzabta, engkau dusta. Walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqal. Akan tetapi engkau mempelajari ilmu untuk supaya disebut oleh manusia alimun. Ini seorang yang alim. Ya, wa qara'tal qur'ana liyuqal. Dan engkau membaca Al-Qur'an supaya engkau untuk disebut huwa qari'un. Engkau adalah seorang qari'. Faqad qila, dan sungguh engkau telah mendapatkan hal tersebut. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya bahwasanya ada 3 golongan di antara manusia yang mereka adalah orang yang kelak pertama kali dimasukkan ke dalam neraka. Yang pertama adalah yakni mereka yang mempelajari ilmu, ya, dan mereka adalah orang-orang yang membaca Al-Qur'an. Maka mereka didatangkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah bertanya, Allah menyebutkan kepadanya tentang nikmat-nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia, dan dia pun mengakui nikmat tersebut. Lalu Allah mengatakan, fama amilta fiha. Dan apa yang telah engkau lakukan terhadap nikmat tersebut? Ya, dia pun mengatakan, ta'allamtul ilma. Ya, dan aku telah mempelajari ilmu tersebut. Wa 'allamtuhu wa qara'tu fikal Qur'an. Ya, akan tetapi Allah Jalla Jalaluhu mengetahui isi hati seseorang, maka Allah mendustakan apa yang telah dia katakan. Allah mengatakan, kadzabta, engkau dusta. Ini pentingnya tentang keikhlasan. Ya, lalu Allah mengatakan, walakinnaka ta'allamtal ilma liyuqal alimun. Ya, akan tetapi engkau mempelajari ilmu, kata Allah, dengan tujuan supaya manusia mengatakan engkau adalah seorang yang alim. Ya, waliyazubillah. Wa qara'tal qur'ana liyuqal. Dan engkau membaca Al-Qur'an, ya, supaya dikatakan huwa qari'un, ya, ini adalah seorang qari'. Faqad qila, dan sungguh engkau telah mendapatkan hal yang serupa. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma umira bih fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar." Ya, maka orang yang ini ya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni malaikat memerintahkan orang, yakni malaikat memerintahkan, yakni Allah memerintahkan kepada malaikat ya untuk menyeret orang ini menyeret wajahnya lalu dimasukkan ke dalam api neraka, waliyadzubillah. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya subhanallah jamaah rahimakumullah. Ya, ini adalah hadis yang memberikan pelajaran kepada kita, hendaklah kita ikhlas di dalam ya menuntut ilmu, hendaklah kita ikhlas ya di dalam mengamalkan ilmu tersebut, karena cobaan bagi orang yang alim, bagi penuntut ilmu adalah berkaitan tentang masalah niat tersebut, ingin tenar, ya ingin terkenal, ya kemudian ingin dimuliakan, ya waliyazubillah. Dan bagi mereka yang suka membaca Al-Quran maka mereka ingin disebut seorang qari, ingin disebut ya seorang qari, yakni seorang yang bagus bacaannya dan sebagainya. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari niat yang buruk, ya, dari niat yang salah, dari ingin cinta kepada ketenaran, ya cinta kepada pujian manusia, waliyazubillah. Nah, kemudian jamaah rahimakumullah, lalu Al-Imam Ibnu Jamar rahimahullah membawakan ya
membawakan perkataan para sahabat, para ulama, yakni U'an Hamad ibn Salamah, yakni dari Hamad bin Salamah, dia mengatakan, man talabal haditha li ghairillahi ta'ala mukira bih. Ini barang siapa yang menuntut hadis karena selain Allah Azza wa Jalla, maka ia akan dijadikan malapetaka baginya. Ini barang siapa yang dia mempelajari hadis, mempelajari ilmu, dengan mengharapkan selain dari Allah, yakni dengan tidak ikhlas, maka orang yang seperti ini mukira bihi, maka dia akan dijadikan malapetaka baginya, maka dia tidak akan mendapatkan kebaikan, malah mendapatkan keburukan. Na'udzubillah. Kemudian kita bacakan satu perkataan dari salaf, dan ini sebagai terakhir pertemuan kita, kita akhiri, yakni wa an Bishrin, yakni dari Bishr, dia berkata, auhallahu ta'ala ila Daud, Allah Subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada Daud, la taj'al baini wa bainuka aliman maftunan fayusaddaka bisukrihi an mahabbati. Jadi Allah mewahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam, yakni Allah mengatakan, jangan meletakkan di antara diriku dengan dirimu seorang ulama yang tergoda oleh dunia. Ulaika qutta'ut tariq ala ibadi, karena dia akan menghalangimu dengan dengan sesuatu hal yang bisa memalingkan kecintaanku, kata Allah. Mereka adalah para pembegal hamba-hambaku. Maksudnya adalah perkataan dari Bishr ini adalah pentingnya tentang keikhlasan. Tidak boleh seseorang ketika dia menuntut ilmu dalam rangka untuk mendapatkan pujian dan sebagainya, dalam rangka untuk mendapatkan kedudukan dan sebagainya, tidak boleh seseorang ketika dia menuntut ilmu dengan niat selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian jamaah rahimakumullah kajian yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini, yang mudah-mudahan bermanfaat, dan hal yang terpenting adalah kita senantiasa berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Jalla Jalaluhu memberikan keistiqomahan kepada kita dalam ketaatan, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita keikhlasan dalam menuntut ilmu, kemudian dalam mengamalkannya dan dalam mendakwahkannya. Allahumma amin. Dan kami ucapkan jazakumullahu khairan kepada pemirsa channel Muslim TV yang mungkin sedang menyaksikan kajian kami, dan juga kepada ikhwan wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat, dan juga mungkin ada di antara wali santri yang sedang menyaksikan kajian kami pada pagi hari ini, maka kami ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Dan juga kepada teman-teman Muslim Bikr Indonesia chapter Singkawang yang Masya Allah selalu senantiasa mengikuti kajian kami via online, maka kami ucapkan jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jamaah, mudah-mudahan kuota internet yang kita gunakan atau wifi yang kita gunakan dalam rangka untuk menuntut ilmu dinilai oleh Allah sebagai jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena menuntut ilmu di zaman kita ini banyak sekali kemudahan-kemudahan yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala berikan. Demikian yang benar tentunya datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang salah tentunya datangnya dari saya dan dari syaitan. Dan insyaallah ta'ala pada pekan berikutnya kita masuk kepada bab yang kedua tentang adab seorang alim terhadap dirinya, yakni adab bagi seorang guru, adab bagi seorang ulama terhadap dirinya. Dan hal ini sangat penting sekali disebutkan oleh Syekh Al-Imam Ibnu Jama'ah rahimahullah. Ada 10 adab yang harus diperhatikan bagi seorang guru atau bagi orang yang bagi orang yang mengajarkan kepada kebaikan. Demikian ikhwani wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat, kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.